I'm gonna explain this problem with bahasa. Halo guys, kembali lagi bersama saya Blacky. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang problem di KATIS yang berjudul One Chicken per Person. Ini codingan saya yang tadi sudah saya buat. Di dalam problem ini kita harus menghitung selisih dari si jumlah ayamnya. Berapa sih yang Dr. Chess miliki, ayam yang Dr. Chess miliki, ataupun kekurangan yang harus dibeli oleh Dr. Chess. Nih, di sini saya simpulkan sebagai number 1, inputan 1 dan inputan kedua. Inputan 1 itu merepresentasikan sebagai number of people yang ada di toko Buffett si Dr. Chess. Dan yang 100 ini berarti ayam yang dimiliki oleh si Dr. Chess. Berarti kalau ini 20 dan 100, berarti outputnya harus si Dr. Chess memiliki 80 ayam lagi yang tersisa. Begitu juga dengan yang ini, 2 dan 3. Berarti si Dr. Chess memiliki 1 ayam yang tersisa. Lalu kalau ini kan berarti sampel input ketiga, orangnya ada 10. Ayamnya cuma 1. Berarti si Dr. Chess itu membutuhkan 9 ayam lagi. Dia kekurangan ayam itu berarti. Nah, bagaimana codingannya? Di sini saya pertama membuat include stdio.h. Ini sebagai library kita untuk printf, scanf, dan sebagainya. Lalu integer main ini sebagai variabel, sebagai lokal codingan saya. Kalau misalkan di luar dari main ini, berarti ini masuknya ke global variable. Kalau di sini masuknya ke local variable karena saya integer number, chicken buffet ini saya masuk ke dalam integer main, berarti dia masuknya ke local variable. Lalu ini variabel bisa bebas. Number of people itu merepresentasikan sebagai inputan yang pertama 20. Chicken buffet sebagai inputan kedua. Flag sama dengan 0 itu sebagai penanda kalau suatu kondisi itu terpenuhi. Result sama dengan 0 itu saya inisialisasi si hasil perhitungan dari yang ini. Karena kita kan harus menghitung si selisih dari si ayam ini. Lalu pertama kita harus scan dulu. Untuk scan ininya kita harus scan si inputannya ini, %d, number people, dan chicken buffet. Lalu kita harus berikan kondisi pertama, yaitu jika ini, jumlah orangnya itu lebih sedikit daripada stok si chickennya itu, maka kita masukkan ke dalam flag sama dengan 1. Lalu jika jumlah orangnya lebih banyak daripada stok ayamnya, kita masukkan ke flag sama dengan 2. Nah, kita di sini kita berikan sebuah rumus, yaitu result sama dengan chicken buffet dikurang number of people. Ini misalkan kalau si stok ayamnya itu lebih besar daripada si jumlah orangnya. Nah, kita masukkan if flag sama dengan 1 dan result tidak sama dengan 1. Maka kita masukkan ini, Dr. Chess will %d itu hasil kurang dari si result. Nah, ini result. Kenapa saya bilangnya tidak sama dengan 1? Misalkan kalau kita sisanya 1 itu berarti kita harus buatnya itu S-nya itu dihilangkan. Berarti saya buat kondisi kedua yaitu else if flag sama dengan 1 dan result sama dengan 1. Berarti yang tersisa hanya 1. Kalau 1 itu kan berarti nggak ada S-nya. Seperti itu jalan programnya. Lalu yang kedua, kita bikin kondisi
bila si jumlah orangnya itu lebih banyak daripada si stok ayamnya, berarti kan si dokter Cas ini kan kekurangan ayam kan. Berarti kita balik rumusnya. Berarti number of people dikurangin si chicken buffetnya. Ini karena dia sudah mengecek di sini number of people lebih besar daripada chicken buffet, berarti dia masuk flag 2. Berarti di sini kita bisa masukkan sebagai flag 2 di sini. Dan result tidak sama dengan 1. Nah, result tidak sama dengan 1 itu sama seperti tadi. Karena saya ingin yang ada S ini, pieces ini, dia itu harus lebih dari 1. Berarti kita masukkan seperti ini. Lalu jika si result itu sama dengan 1, berarti dia masuknya ke sini. Ya, kita coba lagi. Walaupun saya tadi sudah benar. Kita coba submission. Submit. Kita coba. Submit. Nah, sudah di accept. Berarti ini sudah benar. Kalau dalam belajar bahasa pemrograman itu harus terus-menerus dan secara rutin, karena banyak logika-logika berpikir yang harus diasah di sini. Sekian dari saya, terima kasih.